Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapanya. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kalau gitu jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan bisa mengikuti perayaan rahmat Allah yang tersedia melalui Kamis Putih dengan tema kasih Tuhan yang mempersatukan dan menyelamatkan. Melalui perayaan ini, kita semua diajak untuk melihat bagaimana Yesus hamba Allah yang dengan setia dan rendah hati mewujudkan cinta kasih Tuhan dengan memberi teladan untuk melayani umatnya dan sekaligus untuk memberikan diri. Saudara-saudari sekalian, dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana diri kita yang
merupakan orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dalam satu kesatuan komunitas. Dalam hal ini nanti saya akan mengajak bahwa sebagai gereja yang senantiasa dibangun dalam iman akan Yesus Kristus, Paroki Kota Baru juga akan menyongsong 100 tahun berdirinya gereja di sini. Maka baiklah, kita melihat dulu bagaimana bacaan-bacaan ini mengantar kita kepada renungan-renungan yang mendasari kasih Tuhan yang mempersatukan dan menyelamatkan. Melalui bacaan pertama, bahwa Allah mengasihi umat-Nya, dan dengan demikian kasih itu digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel bersiap sedia ketika Tuhan melawat mereka. Dan dari bacaan 1 Korintus, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak domba, dan Dia memberikan kepada kita dalam Ekaristi yang dinyatakan dalam kalimat institusi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Ekaristi yang kita rayakan mengenang akan peristiwa penyelamatan itu dan menghadirkan kembali karya keselamatan dalam Kristus, bahwa Allah hadir setiap waktu dalam kehidupan kita. Dari Injil Yohanes, di situ digambarkan bagaimana kasih Allah melimpah kepada para rasul-Nya. Kasih itu tidak membedakan antara Petrus dan juga bahkan Yudas Iskariot. Kasih Tuhan melampaui ruang dan waktu. Sejak manusia ada, sebelum dia dibentuk sampai dia dipanggil kembali, kasih Tuhan selalu mengiring langkah hidup manusia. Dan juga kasih Tuhan melampaui situasi dan kondisi ketika orang itu setia kepada Kristus, dan bahkan ketika orang jatuh dalam dosa, Kristus mau mengembalikan orang tersebut, manusia yang berdosa, untuk kembali kepada rahmat Allah. Pada waktu kami, para imam, mengikuti rekoleksi dan akhirnya memperbarui janji imamat, kami diingatkan bagaimana Petrus berusaha untuk mengasihi Yesus yang selama bersama dengan para rasul, dan Petrus sendiri hadir di situ. Namun ketika Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus ingat bahwa dia pernah menyangkal Yesus, dan dia akhirnya bersedih karena penyangkalan itu tetap saja dijadikan dasar bagi Allah untuk mempercayakan gerejanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kasih kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang selalu hadir belum sanggup dilakukan oleh Kristus, sebagaimana Yesus yang berbuat kasih tanpa pamrih, kasih yang mau mengorbankan dirinya. Dan untuk itu, ketika kemartiran Petrus mendekat, dia disalibkan, tetapi dia meminta supaya salib itu dilakukan dengan terbalik. Namun sebaliknya, dalam diri Yudas yang diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, dia mengambil keputusan sendiri. Kita sebagai umat Allah senantiasa tersedia rahmat-Nya, kasih yang senantiasa menyelamatkan, dan akhirnya mempersatukan kita
sebagai anak-anak Allah, membawa identitas diri sebagai garam dan terang dunia. Bersama-sama kita akan menghantar kehidupan ini kepada arah dan dasar di mana Bapak Uskup mengantar dengan tagline pastoralnya menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan menyejahterakan. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberi dampak kepada sesama kita. Dan sebagai paroki, kita juga diajak untuk terus melanjutkan karya pewartaan yang sejak awal telah mulai ditanamkan sampai nanti pada peringatan 100 tahun dan sampai selama-lamanya ketika kita masih diberi kesempatan di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, melalui perayaan Kamis Putih ini, kita juga akan menghadirkan karya penyelamatan itu melalui upacara pembasuhan kaki para rasul. Maka marilah kita mengingat bagaimana kasih Kristus yang membantu kita untuk menyerahkan diri karena cintanya kepada kita dan mau meneladan Kristus dengan kesetiaan dan kerendahan hati melayani satu sama lain.